Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para kadang, Bapak Ibu sedaya, kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah, dalu menika Festival Mataraman ultah kaping 6 Kampung Mataraman sareng-sareng kalian warga ageng Kalurahan Panggung Harjo badhe mendhet ilmu sinau sak mampune, guyonan sak kemengi, seduluran sak lawase. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng dembe-dembe datang Kanjeng Rasul lewat visual meniko. Semoga yang menjadi doa harapan Bang Harjo dan kita semua tentang sampah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan semua guru kita semua, Simbah Yai Najib, paringi kesehatan, sehat terus, sehat walafiat, saged ngancani kula panjenengan sedaya lan dulur-dulur Kyai Kanjeng. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Fadazal arsyu taraban wastibsyara وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماءات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه تراء وأم من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام. Monggo sareng ngadeg kita donga sareng-sareng kagem Mbah kula kamilan sedaya Mbah Yai Najib mugi sehat terus. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika
أشرق البدر علينا فخدفت منه البذور مثل غصنك ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام الله يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين يا معايد يا مماجد يا إمام القبلتين الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبارك ويرضنا يوم النشور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام يا حبيب سلام عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عالم سر وأخفى مستجيب دعواتي رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات يا نبي سلام عليك يا رسول
salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika salatullah tasha عدد رير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan punten dalam sewu monggo kanthi tertib. Sekedhap malih Cak Nun kalian Pak Lurah badhe tindak wonten ing panggung utama. Panjenenganipun para sepuh, sesepuh kasepuhan ingkang minulya, sedaya warga ageng Kalurahan Panggung Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Sinau bareng Cak Nun ing dalu menika. Monggo sami-sami dipun midhangetaken lan ugi kanthi irah-irahan Desa Masa Depan Dunia. Kepareng lenggah ingkang winantu ing pakurmatan Cak Nun, makaten niki Pak Lurah, Bapak Wahyudi Anggara Hadi, ugi Bamuskala Mak Ari Suryanto. Kasumanggaken dumateng ingkang winantu ing pakurmatan Cak Nun. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kabeh, sedulur-sedulurku kabeh, putu-putuku kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulang tahun ke-6 Kampung Mataraman. Jadi ini namanya Jannatun Naim, swarga. Sok-sok yang ini iki swarga, insyaallah. Ngono ya. Angger menungsone kaya kowe, kaya Pak Lurah iki insyaallah swarga dadine, ngono ya. Jadi Mas Islami, saya mohon kita Al-Fatihah 3 kali. Kita mulai ben hatimu kebuka, ben seluruh program Pak Lurah dan seluruh kepentingan penduduk di sini oleh Allah dibukakan jalan ke masa depan. Amin ya rabbal alamin, sebaik-baiknya menjadi teladan bagi seluruh desa-desa di Indonesia. Nah, oke, jadi kita buka, mudah-mudahan kue ya dibuka kabeh. Bukan Fatihah itu bukan Al-Fatihah atau Al-Fatih, tapi Al-Fatihah. Jadi kowe dan Al-Fatihah itu bersama-sama bekerjasama untuk membuka kehidupan, untuk membuka masa depan. Ya, ayo, aku njaluk 3 kul. Nanti diartikan supaya kita nyambung. Jadi pelan-pelan ya iki ben seluruh hikmah dari Panggung Harjo ini menjadi hati kita, menjadi jiwa kita, menjadi mental kita, menjadi kerja keras kita semua yang hadir pada malam hari ini ke depannya. Hadirkan Panggung Harjo ke dalam hatimu, ke dalam keluargamu, ke dalam rumah tanggamu, dan menuju masa depanmu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kiai Kanjeng mohon sabar sebentar, saya menjelaskan awal. Jadi konco-konco kabeh ini sadurunge saya matur kepada Pak Lurah ya. Jadi itu kan urutannya ora An-Nas, Al-Falak terus Al-Ikhlas, tapi Al-Ikhlas, Al-Falak terus An-Nas, kan urutan di Quran gitu ya. Jadi nek kue wis lulus Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, lagi kue siap untuk ngadepi apa yang disebut di dalam Al-Falak. Kemudian kamu juga akan menjadi penengah atau pendamai atau segala sesuatu yang stabilisator dari semua yang dimaksudkan oleh An-Nas. Jadi pertama, Qul huwallahu ahad itu pokoknya kue matek aji negeske Qul huwallahu ahad. Jadi pokoknya pusat hidup kita adalah Allah. Karena di dunia ini pusat hidupnya bukan Allah. Atau enggak, di Indonesia bukan Allah. Jadi ono gambar cilik, gambar gede. Gambar cilik misalnya iki ono tas, jerone ono rokok, ono macam-macam ya. Utawa nek kowe duwe gelas, ada gelas, ono lepek, ono sendok, ono tutupe karo ono wedange ngono ya. Terus gambar lebih besar itu gelas dan lepek itu ada di sebuah meja. Terus nanti lebih besar lagi mejanya ada di sebuah ruangan. Kemudian lebih besar lagi ruangan itu ada di rumah. Rumah itu ada di kampung atau di RT, RW dan seterusnya sampai kampung. Terus kampung itu ada di kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Itu gambar kecil. Nah di Panggung Harjo ini gambarnya gambar maha, gambar besar. Jadi tadi ada dipimpin Pak Syah, beliau tadi selawatan tadi. Aku senang banget Pak Waludin ya, tadi saya senang banget mergo kalimah thayyibah dilantunkan dengan lagu Jawa. Udah ngerti ora nek lagu Jawa? Ngerti ya? Isa nirokke ora is guys. Jadi kan tidak harus lagu Arab. Lagu Arab juga oke, lagu Jawa enggak apa-apa, yang penting tajwidnya makhrajnya bener ngono ya. Nah, kita itu kalau mengurus sesuatu itu harus jelas gambarnya. Nek uwit kan dari oyot, ono lemai, ono oyote, ono wite, ono ranting, ono godhonge, ono kembangnya, terus ono wohe gitu ya. Ojo mung didelok wohe tok, ku ndelok nganti lemai ya ra. Bahkan ada yang mengalir dari tanah itu zat-zat dan cairan-cairan tertentu gitu ya. Nah, sebuah kampung itu diurus, yang ada bukan hanya lurah, yang ada bukan hanya penduduk, bukan hanya pamong, yang ada itu ono malaikat ora? Ono Gusti Allah ora? Ono iblis ora? Ono setan ora? Nah, itu semua ada di bawah kepemimpinan Pak Lurah. Dan Pak Lurah ini memimpin seluruh hal di dalam gambar besar Panggung Harjo ini dengan keseimbangan yang luar biasa dan prestasi yang luar biasa, terobosan-terobosan paradigmatik, terobosan-terobosan fenomenal yang luar biasa. Nah di sini ada semuanya, selawatan, berarti ono Kanjeng Nabi barang toh, berarti ono malaikat barang, berarti ono iblis barang, ono setan barang. Nah engko didunungke iblis ki apa, setan ki apa, Ya'juj Ma'juj, Dajjal sak pitu ki apa. Nah uripmu yang ngono, kowe kudu cetha, aja mung kowe karo bojomu karo anakmu, kowe iki ya karo malaikat barang, kowe iki ya urip bareng karo ana Gusti Allah bareng. Jadi itu namanya gambar besar gitu ya. Nah, di sini ini contoh dari sebuah kesadaran kosmis atau kosmologis yang luar biasa sehingga nek kowe golek orang yang seharusnya dilantik menjadi pahlawan nasional di dalam kehidupan ya Pak Lurah ini gitu ya. Jadi nek kowe kepengin kepengen semua ya. Nek kowe kepengin golek wong linuwih ya beliau ini gitu. Nek aku ora iso gawe kaya Panggung Harjo ora iso, Pak. Aku gawe kampung Mataraman ora iso aku. Jadi saya
tidak ada apa-apanya dibanding beliau. Gitu ya. Nek ana wong sing teladan, warga negara teladan, bahkan pahlawan teladan, bahkan tokoh teladan di Indonesia ya beliau ini gitu loh. Ini membuktikan di panggung harjo ini dibuktikan bahwa yang ngene iki lho wong urip gitu ya. Yang ngene iki kudune wong urip. Nek menungso ngene iki, nek kewan ngono kae, nek wit-witan ngono kuwi gitu ya. Nek menungso ngene iki kan gitu ya. Nah itu harus digambar di pikiran kita bahwa urip ki bermacam-macam, beragam-ragam sedemikian rupa. Makanya sekarang setelah Anda lulus dengan walam yakullahu kufuwan ahad, jadi tidak ada pusat dan tidak ada tidak ada pancer, tidak ada soko guru kehidupan sebagai selain Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak material, yang tidak jasadiah, tidak kasat moto gitu ya. Allah itu nek coro Jawane tan kinaya ngopo, tan kena kinira. Jadi dia kita temui hanya dengan gagasan kita, dengan alat-alat yang Allah kasih ke kita. Ning Allah ra iso ketok gitu kan. Kowe ra iso ndelok Allah. Nah, jadi setelah Anda lulus dengan malam yakullahu kufuwan ahad, baru Mas Helmi di dalam surat Al-Falaq itu ada ancaman apa saja untuk manusia. Al-Falaq. Di situ kan kita dianjurkan Allah untuk berlindung kepada kul a'udzu, aku berlindung kepada Allah birabbil falak. Kul a'udzu birabbil falak. Ya. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Oke. Menguasai subuh berarti kalau nek kowe krungu kata subuh kowe kan kelingan duhur, asar. Kelingan awan, kelingan bengi, kelingan. Jadi nek kowe krungu kupluk kudu kelingan ndas. Rumahmu kupluk iso kok nggo sandal apa piye. Nek kowe ndelok rambut kudu kelingan sirahe ra. Nek kowe ndelok irung berarti kelingan raine. Jadi kita tuh harus melihat segala sesuatu secara lengkap. Dan beliau ini sangat lengkap di dalam konsep pembangunannya di Panggung Harjo ini. Terus Hel. Min syarri ma khalaq, dan dari kejahatan makhluk. Jadi ternyata makhluk Allah itu banyak yang jahat-jahat. Maka kita kul huwallahu ahad supaya terlindung dari itu semua. Terus Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam itu maksudnya piye? Orang yang bengi oke hantune. Ning malam itu segala sesuatu yang gelap. Sesuatu yang digelapkan, sesuatu yang ditutupi, sesuatu yang tidak transparan. Di sini transparan semua. Jadi berlindung dari kegelapan itu maksudnya macam-macam. Dulu jadi segala macam. Nek kue kudu bloko suto ketika harus bloko suto gitu ya. Jadi gelap itu dimaknai macam-macam, orang menggon bengi tok, tapi kan segala macam dalam kehidupan yang jadi kalau ada penggelapan, manipulasi. Kafir itu kan urusan kegelapan. Kafir itu adalah alat untuk menutupi. Jadi kafir itu dari kata cover, nek bahasa Inggrisnya cover, bahasa Arabnya kafir ini ya. Cover bed nutupi. Kain tinggu nutupi kasur. Nah, terus diambil menjadi kata-kata teologi atau kata-kata agama menjadi kafir itu. Oke. Terus apa menehel? Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Nah, penyihir ini rumang samu yang tukang santet. Kita sekarang ini sedang disihir besar-besaran secara global. Kalau Anda mau belajar. Nah, Pak Lurah ini gampangannya ngono memwiridkan dan mengejawantahkan wirid-wiridnya untuk kesejahteraan penduduk yang dia tanggung jawab itu ya. Karena kita itu sedang disihir. Globalisasi kuwi sihir. Internet kuwi sihir. Medsosmu kuwi sihir. Isinya sihir-sihir kayak banget. Nafatati TikTok ki sihir, kabeh ki sihir. Makanya saiki kowe kan berubah. Biyen sing wong ampuh ki wong sing berprestasi. Saiki wong sing ampuh sing follower akeh ngono to. Nggih. Nek kowe muda followermu akeh banget. Jadi ukurannya sudah berubah sama sekali. Nek kowe kurang ajar, nek kowe ngonek-ngonekke wong, followermu akeh gitu kan. Jadi follower itu juga kata-kata kalau dalam bahasa Arab tabi'in, pengikut gitu ya. Ya, oke. Ya, terus apa menehel? Bahaya yang mengancam kita semua. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila. Jangan lupa kalau kita punya prestasi seperti Panggung Harjo dengan kompleks Mataraman dan pengelolaan sampah, air bersih,
udara segar dan seterusnya, itu pasti ada hasidnya. Ada yang dengki, ada yang iri, ada yang nakalan, ada yang pokoknya ora trimo gitu ya. Dan itu sifat manusia juga. Hasidin idza hasad gitu ya. Oke, terakhir sekarang kita singkat. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Bersembunyi ini maksudnya piye? Bersembunyi, setan yang bersembunyi dunia yang tidak tampak toh, dunia maya toh. Ya lah. Itu banyak sekali setan-setan yang nginjen kowe dan mempengaruhi kowe dari wilayah yang kamu tidak, yang online tidak offline nanti tidak jasa dia tidak bisa kamu lihat, betul enggak? Nah, saiki anakmu kabeh lek nggo handphone, dadi kowe bendina depan karo setan kowe. Meskipun ora apa-apa, nek kowe wis nyiapke al-ikhlas, kul huwallahu ahad dan seterusnya. Nanti kita teruskan pembicaraan ini, tapi sekarang gini. Jadi saya akan minta Kiai Kanjeng untuk membawakan nomor pertama itu Khatmil Quran. Kapal kabeh ya. Quran iku ana telule. Siji Quran sing ditulis, sing ditransformasi oleh dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, kemudian diolah di zaman Khalifah Utsman, itu yang sekarang kita baca, itu namanya mushaf ya. Itu Quran yang pertama. Quran yang kedua adalah fil afaqi, yang ketiga wa fi anfusikum. Jadi Quran itu ada di alam semesta. Jadi kowe ojo ngerusak alam. Supaya kowe ora dep-depan karo sing duwe Quran kan gitu kan. Kowe ojo karo wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu. Nah, Pak Lurah ini Qurannya itu ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam cintanya kepada rakyatnya. Soko gurunya, ilmunya itu tidak dari fakultasnya. Kalau kuliahnya dulu lah farmasi ya, apoteker ya. Orang hubungannya karo kelurahan toh. Tapi karena beliau punya Quran di dalam dirinya, di dalam hatinya, dalam mentalnya, di dalam cara berpikirnya, di dalam jiwanya, di dalam rasa cintanya kepada tanggung jawab kepada kewajibannya dan seterusnya, maka kemudian ini relatif sudah khatam Quran untuk satu tahap itu Pak Lurah. Sudah relatif. Lah kue kudu duwe Quranmu dhewe-dhewe, kudu khatam dhewe-dhewe. Khatam itu tidak orang yang maca. Khatam itu adalah menerapkan atau mengejawantahkan, mengaplikasikan nilai-nilai inti dari Al-Quran di dalam hidupmu. Itu yang namanya khatam Quran. Itu ya. Jadi sing jenenge khatam Quran kuwi begitu luas artinya, dan itu bisa kamu terjemahkan untuk dirimu masing-masing. Selama ini kan sing khatam Quran kan sing tahfidz ya. Hifdzul Quran itu artinya apa? Ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, hifdzul Quran, sekolah tahfidzul Quran itu maksudnya apa? Sekolah apa gue? Ngapalke Quran. Hifdzun itu artinya njogo. Hafid itu yang menjaga. Jadi sekolah tahfidz itu penjagaan. Jadi sekolah hifdzul Quran itu sekolah dinggo sinau njogo Al-Quran. Njogo Al-Quran itu apa? Njogo kitabnya apa? Njogo nilai ini. Jaga nilai-nilai dalam hidupmu sehari-hari, siang maupun malam, kamu jaga nilai Al-Quran itu toh ada juga dalam dirimu, wa fi anfusikum tadi. Jadi jaga hifdzul Quran itu menjaga Al-Quran, meskipun salah satu caranya adalah dengan ngapalke ngono toh. Tapi bukan terus hifdzul Quran adalah ngapalke Quran. Hifdzul Quran adalah menjaga Al-Quran dalam hidup kita, menjaga nilai-nilai Allah di dalam hidup kita, ngono ya. Nah, kita rayakan pada ulang tahun ke-6 Mataraman ini merupakan salah satu momentum dari Khatmil Qurannya Pak Lurah dan para penduduk di Panggung Harjo. Pak Lurah, Harjo niku nek cara Jawa bahasa Indonesia napa nggih? Karaharjan ya. Jadi ini thayyibatun nek bahasa Qur'ane baldatun thayyibatun. Panggung Harjo itu adalah panggungnya Karaharjan, panggungnya kesejahteraan jiwa raga. Makanya saya sebut ini swarga gitu kan. Swarga sosok yang ngene iki mulane insyaallah nek kowe gelem niru, gelem mencontoh, gelem meneladani dan
gelem sinau nang Panggung Harjo, insyaallah nanti kamu menjadi apa saja, menjadi kepala keluarga, pemilik warung atau nyambut gaya apa wae, insyaallah jiwa Al-Qur'an insyaallah akan ikut dengan Anda dan akan mengelola seluruh tugas Anda menjadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Nek cara Jawa kan gemah ripah lajeng nabi terus tata tentrem Kartora Harjo, itu dua idiom itu kalau di Quran cukup baldatun thayyibatun tok. Pokoknya baldah yang thayyibah. Itu nek cara Jawane rada dawa kuwi mau. Gemah ripah lo jinawi kuwi alame gitu ya. Terus tata tentrem kuwi menungsane. Tapi di Quran cukup baldatun thayyibatun. Di Quran itu ada baldatun, ada biladun, ada baladun. Itu konteksnya atau sisi maknanya berbeda-beda. Tapi di Quran ada kelengkapan sing di Jawa tidak ada. Warobun ghafur. Jadi suksesnya kaya apa nek robun ora ghafur mudar kowe kan gitu kan. Ya ra. Jadi kita itu mau kaya, mau hebat, mau terkenal, mau moncer, mau sukses, mau apapun saja, kalau kita yang melakukan dan mengalami maka harus kita perserati robun ghafur. Jadi ojo ono barang-barang sing marake kowe sejahtera itu yang membuat Allah marah kepada kamu. Jadi mari kita melakukan segala sesuatu, jadi apa saja yang kita lakukan, yang kita bangun, yang kita sosialisasikan, apa yang kita budayakan, kita mobilisasikan rakyat untuk melakukan sesuatu, harus syaratnya robun ghafur. Tidak ada hal-hal yang Allah tidak nyepuro. Jadi mudah-mudahan Anda semua datang ke sini cuma merayakan Allah ngampuni dosa-dosamu kabeh. Amin ya Allah. Semuanya bersama-sama khotmil Quran ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kabeh melu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Semua menunjuk. Semua ayo.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin ya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nanti saya akan mohon kepada Pak Lurah, beliau Ketua BMT ya, Mas Pak Ari, Nak Ari ya, mereka Tua ya. Kelebu Camat, Masya Allah, Alhamdulillah nggih. Nak Camat, yes, resiko nembah yang ngono kita. Untuk juga mengemukakan hal-hal supaya saya tidak ibarat jalan ora larat nyongklang nang dindi sing ora cetha. Jadi tetap kita terikat dan membatasi diri kepada aspirasi yang menyangkut Bang Harjo tok kan gitu kan. Meskipun di dalam Bang Harjo ada alam semesta, ada malaikat, ada Allah, ada Kanjeng Nabi seterusnya gitu ya. Jadi konco-konco, ini tadi kan Allahumarhamna bil Quran. Bisa nggak Qurannya diganti? Allahumarhamna bi apa isara? Yang punya makom dan kualitas untuk Allahumarhamna bi itu ya ming Quran. Nek ora Quran ra iso. Makanya Quran harus menjadi dirimu. Nah, Pak Lurah iki Quran melaku iki. Insyaallah Quran melaku tadi. Nek ora wis ta iku yang jenenge siratal ladzina an'amta ya Bang Harjo iki an'amta iki. Ghairil maghdub ora dinusoni Gusti Allah, ora kesasar. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah, sadurunge an'amta alaihim kowe kudu nentokke sik ihdinas siratal mustaqim. Dadi siratal mustaqimmu kudu jelas. Nah, Pak Lurah ini saiki aku takon, kebanyakan pejabat di Indonesia itu siratal mustaqimnya apa? Siratal mustaqim itu bukan jalan yang lurus ya. Bukan jalan lurus tapi arah yang tepat. Ngono ya nek terjemahanku ya, aja nesu ya. Nek jalan lurus kan angel golek to. Ana dalan saka kene nang Bantul lurus mesti menggok-menggok to. Jalan tol kaya ngopo wae tetep ana menggok-menggoke, ana munggah medune to. Nek jalan lurus kira ana sing ana iki arah yang tepat. Nah, Pak Lurah sudah punya arah yang tepat begitu menjadi lurah. Sehingga ketika kemudian pemilihan lagi beliau tidak perlu kampanye, tidak perlu bayar, tidak perlu apa-apa, pasti dipilih lagi mergo siratal mustaqimnya cetha. Amin. Aku mau takon, nek kebanyakan yang Anda kenal dari dunia birokrasi dan pejabat-pejabat di Indonesia itu siratal mustaqimnya apa? Arahnya itu apa? Golek badi terus tenan ku ya. Kowe to sing ngomong itu aku ya. Tolong dicatat bukan saya yang ngomong tapi Munir ini ya. Sapa Munir iki dodol manuk gitu kan. Ngono ya. Bakul manuk engko ben manuke disikat kabeh sak manuk-manuke dheke barang gitu kan. Jadi memang kebanyakan orang Indonesia itu hanya golek badi. Kowe kuliah daki-daki ana sing syariat, fakultas dakwah, farmasi, ya coba yang farmasi ya, biologi atau apapun saja. Aku takon, kowe diwuruki golek urip ora ning YIN, ning WIN, ning UGM diwuruki golek urip ora? Kowe mung diwuruki kon ngapalke ilmu terus kowe diuji apal porang ngono to?
Ning kowe diwuruki ning UGM apa ning kampus-kampus diwuruki golek urip ora? Diwuruki urip piye? Keterampilan hidup dikasih ndak? Ndak toh? Ndak ada kurikulumnya toh? Makanya saiki kowe arep kuliah apa wae pol-polane Shiratal Mustaqim yang menggolek badhe materi, menggolek duit. Dadi akhirnya kowe kuliah fakultas dakwah ning ujunge kan kowe kudu urip toh? Kudu nguripi anak bojomu, akhirnya lah kowe ora tau sinau ning kampus, ora tau nguripi bojomu. Piye akhirnya kowe ngedol Quran, kowe ngedol agama kan gitu kan. Dan seterusnya ya. Jadi Shiratal Mustaqim adalah arah yang tepat yang sedang kita perjuangkan untuk kita tuju. Itu arah yang tepatmu itu apa? Baik arah yang dekat maupun arah yang jauh. Kalau arah yang terjauh adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya apapun yang kita lakukan tetap harus rumusnya harus Rabbun Ghafur. Nah, jadi mulai saiki ibu-ibu, bapak-bapak sing duwe anak cilik sejak kecil ojo mengandalkan sekolah. Sekolah ya penting, dinggo ben kowe duwe ijazah terus ora dinyek karo tangga-tanggamu. Ning nomor 1 anakmu kecilik kok libatkan di dalam situasi kerja. Nek pas ning pawon ya anak mono ning pawon piye lah. Kadang kue nyapu dhek ndelok nyapu sesuk dhek melu-melu nyapu apa masak nyapu umbah-umbah apa nandur-nandur ning kebon apa pokoknya libatkan anakmu selama balita dalam situasi kerja. Sambil kamu amati dia punya kecenderungan apa, punya fadilah apa, punya bakat apa, nanti kan dia akan milih sendiri gitu kan. Kan ketok keistimewaannya apa. Itu pendidikan dasar seperti itu. Jadi anak itu bahkan sejak di perut sudah dikasih situasi bekerja. Akhirnya nek kowe kuliah ning ora iso nyambut gawe akhirnya nyolong toh. Akhirnya dodolan sing ora-ora toh kan gitu. Meskipun ya mencari hidup itu kan cari uang kan enggak apa-apa toh. Masalahnya kamu diwuruki ora golek panguripan kuwi ning sekolahan. Ora diwuruki to, ana kurikulum ora golek panguripan. Rasa angel-angel. Matematika itu kan cuma salah satu alat atau pelajaran-pelajaran macam itu hanya alat untuk golek panguripan. Nah, seharusnya diarahkan secara tepat, arah yang tepat Shiratal Mustaqimmu uripmu iki apa ning dunya iki. Meskipun dari dunia nanti kita Shiratal Mustaqimnya adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala itu ya. Tapi anakmu nek iso dilibatkan terus-menerus dalam situasi kerja. Nek kowe umbah-umbah anakmu jaen. Nah, lama-lama dia akan ikut-ikut, akan ora apa-apa anakmu nyapu ora resik ora pokoknya dia dilibatkan di dalam keterampilan hidup. Saya kira itu yang kita mengalami kekurangan. Akhirnya nek orang duwe keterampilan hidup, orang duwe kebiasaan untuk kerja apa-apa, kok nek wis gede duwe handphone bingung, akhirnya kelidih toh. Akhirnya mergo ora ana penggawean, akhirnya narkoba, akhirnya nyabet gurune koncone ning dalan, akhirnya kerengan sak piturute. Itu karena dia tidak punya situasi kerja. Makanya sejak kecil anak manusia itu harus bekerja. Itu namanya amal soleh. Nyun sewu Pak Lurah. Jadi ini Panggung Harjo adalah contoh dari fal ya'mal amalan solihan, amal soleh. Selama ini kan amal soleh itu apa Bu? Selama ini amal soleh yang diketahui masyarakat ibadah. Terus ibadah ki salat, poso, ngono to? Sedekah, ngono to? Amal sisi ya nyun sewu iki. Amal ki apa? Ora. Sing nek perbuatan kan suku itu kan kosakata. Saiki terjemahkan secara budaya. Amal ki apa? Kowe urip kudu ngopo? Nek cara Jogja ngopo-ngopo, nek cara Jawa Timur lapo-lapo, nek cara Banyumas ngapa-ngapa. Pokoknya urip kudu ngopo-ngopo kowe le, mosok ora ngopo-ngopo gluntang-gluntung. Ya toh, kudu ngopo-ngopo nek cara Jawa Timur kudu lapo-lapo, orang itu kudu lapo. Kecilik kudu diuruki, dilatih, dibiasakan lapo-lapo atau ngopo-ngopo kowe mau. Doing something gitu ya, doing something itu amal. Nah, kita tidak perlu Quran, tidak perlu penjelasan dari para ahli. Nek menungso sing amal, sing melakukan sesuatu, sing ngopo-ngopo ki mau, bedane apa karo nek dudu menungso? Oke menungso karo kucing wae kalah. Kucing ki nek nguber tikus tenanan ora? Tenanan. Aku nguber bojo ora tenanan ra entuk-entuk to. Wis ya. Jadi kita jangan kalah sama binatang karena kita aksani takwim. Jadi kalau manusia yang beramal berarti dia tuntas
Dia sungguh-sungguh, dia total, betul enggak? Dia sungguh-sungguh. Siddiq kalau sifatnya Nabi, siddiq itu sungguh-sungguh. Salah satu sifat sungguh-sungguh itu adalah dadine jujur kan gitu kan. Oke. Jadi apa kuwi mau? Amal. Saleh iki apa? Iki nyun sewu ya iki pengajiane rada sinau bareng ngene iki. Saleh iki kan apik ngono to. Nek Hasan apik. Birun apik. Ma'ruf. Kalau kok apik kabeh. Bedane apa? Misalnya khair apik toh? Ya ta'una ilal khair. Khair itu kebaikan yang masih belum ada wujudnya. Kebaikan itu khair itu kebaikan yang masih universal, masih cair. Pokoknya apik ngono tok ya. Nek ma'ruf itu sesuatu yang sudah dipelajari, diarifi bersama sehingga dia seperti undang-undang, aturan. Makanya disebut ma'ruf, makanya dia maf'ulun bih kan gitu. Gitu ya. Kui amar apa? Baik. Nah soleh itu apa? Soleh kok apik piye to? Soleh itu nek ono kancamu kerengan atau ada dua kelompok bertengkar diapakan biasanya? Diislah, ya ra. Ono bahasa ngono to bahasa Indonesia diislah. Itu hurufnya sama dengan soleh, sod, lam dan ha. Diislah artinya soleh adalah jadi soleh adalah segala sesuatu yang sifatnya memperbaiki. Memperbaiki piye? Oke toh? Nek bocor tambal. Nah, nek gendangnya apa pecah diganti. Kan gitu kan? Nek kowe sok mendem diapake? Bleki watu ya oke sip oke. Jadi pokoknya amal soleh adalah segala pekerjaan ngopo-ngopo lapo-lapo apa wae sakarepmu di bidang apa saja yang sifatnya memperbaiki keadaan. Nah, salah satu keadaan ini contohnya sapa? Ya kampungmu ya iso, kebunmu ya iso, masyarakatmu ya iso. Tapi sing nomor siji ku kok dandane apa? Awakmu dhewe to. Nah, nek kowe kurang maca Quran, kowe nambahi maca Quran. Nek kowe kurang benerke, nek kowe kurang seimbangke. Pokoknya nek kue kurang didandani ngono ya. Itu namanya amal soleh. Amal soleh adalah lapo-lapo, ngapa-ngapa, ngopo-ngopo, atau melakukan segala pekerjaan apa saja yang sifatnya memperbaiki. Oke, ngakali juga enggak apa-apa. Ngakali kan saya bisa di bahasa Indonesia yang negatif ya. Ngakali kan artinya kan ngapusi. Ngakali itu bagian dari soleh tadi. Ngakali itu adalah menggunakan akal untuk melakukan sesuatu. Jadi misalnya pari kok dadekke beras kok dadekke sego kok dadekke bubure mambu kok leg dhewe. Oke, ngono ya. Jadi pokoknya sifatnya kalau mengakali itu sesungguhnya adalah pekerjaan yang sangat baik. Ini Pak Lurah ini kan sangat mengakali keadaan. Tapi mengakali tidak dalam arti dalam KBBI ya, mengakali kan menipu, memperdaya gitu ya. Ngakali di sini maksudnya adalah memperlakukan segala sesuatu di dalam hidupmu dengan penggunaan akal. Jadi yakil kalau bahasa Arabnya gitu ya. Jadi salah satu solehan tadi itu adalah yakil tadi itu. Makanya Allah mengatakan afala takilun, afala yakilun, afala yatafakkarun gitu ya. Karena mengakal itu sangat bagus. Tapi di Indonesia, dan itu dibiarkan sampai hari ini ngakali kita dielek toh. Padahal itu terbalik, ngakali ki apik banget no. Saiki misalnya apa wis? Melinjo. Ana melinjo ning kampungmu, ning kebonmu kok jupuk langsung kok kletak. Berarti ora nggo akal to kowe. Apa meneh wis? Pari langsung kok kermus. Berarti orang ngakali pari toh, kudune diakali ben dadi beras, mulai diperlukan ngeliwet karo adang, maka terus kita bikin kompor, kita bikin perapian dan seterusnya, jodek geni sak piturute. Itu semua kelengkapan dari ngakali. Ngakali kata kerja, mengakali. Mengakali artinya memperlakukan opo ae dengan akalnya, artinya dengan kecerdasannya, intelektualitasnya dan intelijensinya gitu kan. Nah Pak Lurah ini ngakali Panggung Harjo sedemikian rupa dasarnya.
Jadi amal soleh itu artinya kowe bendino kecilik kudu diwuruki bapak ibumu untuk tandang. Gampangane amal ki nek sing cocok ya tandang ya. Kowe pokoknya ngopo-ngopo lah. Situasi kerja terus gitu. Saya itu salah satu sifat orang kerja kan sregep. Jadi nek aku dadi kiai, nek aku dadi ulama, keset kuwi dosa ngono nek aku. Ning ora ana rumus kaya ngono kuwi mung aku gitu ya. Ning nek aku pribadi keset kuwi dosa. Nek kowe keset apa sing kok remehke? Kowe kudune tangi ising ngluntung kemulan ora tangi. Berarti kowe meremehkan apa? Meremehkan waktu, meremehkan yang nyuruh kamu sholat subuh misalnya gitu ya. Jadi kalau kita keset itu kan berarti kita memubadirkan waktu, betul enggak? Memubadirkan alat-alat yang dikasih oleh Allah dalam tubuh kita sehingga menurut aku keset ki dosa. Aku nek kecilik diwuruki ngono kuwi karo bapak ibune kan apik banget. Keset ki dosa gitu. Nah aku ngono kuwi biyen, keset ki dosa. Sregep ki apik gitu kan. Ning aja kesregepen. Klambine tangga-tangga diumbahi kabeh. Ya nek ming klambi, nek bojo-bojone tangga diturune kabeh kan susah kan gitu kan. Jadi sregep ae rasa kesregepen. Jadi semua itu harus pas. Pas ya, ojo berlebih. Innallaha la yuhibbul musrifin ya. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Gitu. Oke teman sekalian, malam ini saya mempersiapkan apa yang kami sebut dramatic reading. Tapi sebelum itu satu nomor dulu, aku njaluk kita termasuk merayakan Jogja ndak? Nek merayakan Jogja kita coba CC Jogja. Ya. Jadi ada medley lagu-lagu yang semuanya menghormati dan mencintai Yogyakarta karena Panggung Harjo kan tepatnya tetap di DIY dan Yogyakarta. Tapi sebelum itu, sebelum satu nomor dari CC Jogja tadi, saya kira harus kita dengarkan dulu Pak Lurah sama beliau untuk ikut membuka dan beber klosonya Pak Lurah. Matur suwun, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'dah. Mbah Nun ingkang estu kita ta'zimi saha kita bektosi, Bapak Ibu sekalian, para sepuh, para bini sepuh, para pepunden sepuh, matur nuwun awit wekdalipun, Mbah. Jadi Bapak Ibu sekalian, secara profesi seperti yang disampaikan oleh Mbah Nun tadi, bahwa saya apoteker. Saya lulus dari Gajah Mada, Fakultas Farmasi, itu setelah 22 semester. Setelah 11 tahun kuliah. Itu kira-kira yang menghabiskan 5 rektor dan 4 dekan. Gitu. Jadi setelah rektornya berganti 5 kali, dekannya berganti 4 kali baru lulus. Dan insya Allah sampai hari ini masih memegang rekor IP terendah yang pernah diluluskan oleh Gajah Mada. Saya lulus itu dengan IP 2,04. Saya tidak yakin Gajah Mada hari ini meluluskan lulusannya, alumninya dengan IP serendah itu. Sehingga di tahun 2005, saya lulus 2008, 2005 itu saya mendirikan namanya Kadugama. Keluarga alumni DU Gajah Mada. Jadi kalau Pak Ganjar itu ketua Kagama, keluarga alumni Gajah Mada, saya ketua Kadugama. Mosok yang diakui sebagai lulusan Gajah Mada yang keluar dari pintu depan, harusnya yang keluar dari pintu belakang pun harusnya diakui sebagai alumni gitu. Tahun 2012 kemudian kembali ke desa. Kenapa desa penting? Jadi desa itu adalah masa depan dunia. Di desa kita punya 3 komoditas strategis yang hari ini itu menjadi motif negara-negara itu berperang. Jadi di desa kita itu kita punya air bersih. Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar meminum air bersih saja mereka harus beli. Semakin lama akan semakin mahal. Yang kedua, desa kita itu punya udara bersih.
Masyarakat kota itu hanya untuk sekedar menghirup udara bersih saja, mereka harus lari ke gunung, lari ke pantai, lari ke desa. Dan semakin lama akan semakin mahal. Biaya waktu, biaya perjalanan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, desa kita itu punya pangan sehat. Karena hampir semua makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat kota hari ini itu semuanya terpapar bahan kimia berbahaya. Kalau kita bicara sayur ya 100% terpapar pestisida, kalau bicara daging dan telur itu juga terpapar bahan kimia melalui pakan, vaksin, antibiotik, dan lain sebagainya. Dan sekali lagi ketiga komoditas itu yang hari ini menjadi motif negara-negara itu berperang. Jadi perang hari ini itu tidak didorong untuk memperebutkan sumber energi, karena sumber energi itu semakin lama akan semakin murah. Hari ini trennya energi yang digunakan adalah energi-energi permukaan, energi angin, energi cahaya, matahari, energi air, dan lain sebagainya. Energi yang tidak perlu menambang. Sehingga semakin lama nanti harga energi itu akan semakin murah. Tidak didorong untuk memperebutkan sumber daya mineral, emas, logam, dan lain sebagainya. Tetapi didorong untuk memperebutkan tiga komoditas yang hari ini tersimpan di desa. Sehingga kita tahu hari ini siapa yang kuasai distribusi air kita. Sehingga kemudian kita tahu hari ini siapa yang kuasai distribusi pangan kita. Semuanya adalah perusahaan multinasional. Itu menandakan bahwa ya arena perebutan kita sudah bergeser. Dan menjadi kewajiban kita, menjadi kewajiban anak-anak muda untuk kembali ke desa, turut menjaga ketiga komoditas itu. Nah, ketangguhan desa tidak hanya terletak pada tiga hal tadi. Jadi pandemi COVID kemarin itu membuktikan bagaimana tangguhnya desa kita itu. Jadi karena memang kita punya tiga komoditas strategis itu, sehingga kemudian ketika lockdown semua toko tutup dan lain sebagainya, masyarakat desa masih punya ketangguhan untuk bertahan. Di masyarakat kota itu ya semua toko-toko diminta tutup 3 bulan gitu. Itu separuh lebih dari warga kota. Warga kota itu akan kelaparan. Tetapi yang paling penting lagi dari desa itu bahwasanya di desa kita itu masih menjadikan agama dan kebudayaan itu sebagai basis nilai. Yang kemudian itu mengatur hubungan kita antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam maupun manusia dengan penciptanya. Apakah masyarakat kota tidak memiliki agama dan kebudayaan? Masyarakat kota juga memiliki agama dan kebudayaan, tetapi agama dan kebudayaan yang dipahami oleh masyarakat kota itu adalah berhenti pada ritus, berhenti pada ekspresi kebudayaan, tidak kemudian ditarik menjadi basis nilai. Sehingga kemudian kemarin pandemi itu membuktikan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu ada di keluarga. Bagaimana kemudian masjid dianggap tidak penting, sekolah tidak penting, semuanya dipaksa kembali ke rumah, dipaksa kembali ke keluarga. Itu menandakan bahwa puncak dari relasi sosial kita itu ada di keluarga. Pandemi kemarin juga membuktikan bahwa puncak dari relasi ekonomi kita itu ada di kerjasama. Karena kita tahu pandemi kemarin itu mendekonstruksi semua tatanan tanpa teriakan revolusi. Bagaimana kemudian kapitalisme tumbang, sosialisme tiarap, fundamentalisme itu semuanya tiarap. Sehingga kemudian untuk bisa mengatasi keterbatasan itu satu-satunya cara adalah dengan bekerja sama. Nah, pandemi kemarin itu juga membuktikan bahwa puncak dari relasi politik kita itu adalah musyawarah. Jadi karena semua ideologi-ideologi besar itu tumbang gitu, sehingga tidak ada lagi dominansi, tidak ada lagi hegemoni, sehingga kemudian untuk mengambil sebuah keputusan kita harus negosiasi, harus musyawarah. Nah, kekeluargaan dalam relasi sosial, kerjasama dalam relasi ekonomi, terus kemudian musyawarah dalam relasi politik itu adalah makna operatif dari gotong royong. Sesuatu yang lahir dari alam pikiran desa, alam pikiran Nusantara. Itu yang kemudian menyelamatkan desa dari pandemi. Nah, sesuatu yang tangguh semacam ini mestinya kemudian harusnya dijadikan rujukan bagi negara terkait dengan bagaimana menyusun arah tatanan Indonesia baru. Tetapi yang terjadi bahwasannya
bahwasanya nilai-nilai yang kemudian ketangguhan desa itu dicampakkan gitu ya. Yang kemudian diambil adalah nilai-nilai yang diambil dari negara atau nilai-nilai yang berasal dari luar. Bagaimana kemudian kapitalisme, bagaimana kemudian sosialisme yang sebenarnya tidak berakar kuat pada akar tradisi kita itu kemudian dijadikan sebagai arah tatanan Indonesia baru. Itulah yang kemudian mendasari di Kampung Mataraman ini, di tahun 2020 kita menyelenggarakan namanya Kongres Kebudayaan Desa. Untuk mendiskusikan bagaimana ketangguhan desa ini harusnya menjadi arah tatanan Indonesia baru dari desa. Ada serangkaian diskusi, serangkaian call for paper, ada serangkaian riset dan lain sebagainya, termasuk kemudian ada festival budaya Nusantara untuk menangkap imajinasi 19 subkultur terkait dengan apa yang mereka rasakan tentang Indonesia dan imajinasi masyarakat adat terkait dengan Indonesia ke depan. Yang kemudian itu melahirkan 21 buku arah tatanan Indonesia baru dari desa. Yang hari ini nanti berkenan Mbah Nun untuk menerima 21 buku, mohon panitia bisa menyiapkan figura 21 buku untuk dibawa ke atas panggung. Teman-teman panitia, figuranya, nyontolong figura bisa dibawa ke atas panggung. Ini adalah 21 buku hasil Kongres Kebudayaan Desa yang dilahirkan di Panggung Harjo. Dibantu, karena abot niku. Nyuwun tolong dibantu. Ngapunten niki Mbah. Niki 21 buku terkait dengan arah tatanan Indonesia baru dari desa. Jadi sampul depannya itu adalah bergambar peta Indonesia. Ada 21 aspek penting yang harus dipikirkan oleh negara untuk kemudian menjadikan Indonesia itu sebagai ruang hidup yang layak, ruang hidup yang patut dan bermartabat bagi semua warga negaranya. Sampul belakangnya itu kalau kita balik itu adalah Garuda Pancasila. Jadi wolak-walik ya tetap negara NKRI harga mati. Kinten-kinten ngoten niku, Mbah. Nah, ketika satu aspek itu hilang, itu tidak kemudian membentuk Indonesia. Indonesia tidak akan utuh ketika satu dari 21 aspek penting dari kehidupan kita itu hilang. Tidak menjadi bagian dari arah tatanan Indonesia baru dari desa. Ini adalah sebuah gagasan yang kemudian kita coba tawarkan. Waktu itu hasil Kongres Kebudayaan Desa kita mintakan kepada simbol negara yaitu Presiden Republik Indonesia. Jadi ini mulai dari 1 Juni kelahiran Pancasila, ditutup pada 15 Agustus. Itu adalah peristiwa penculikan Bung Karno, Rengas Dengklok untuk mendesakkan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini kira-kira kelahiran baru Indonesia, kemerdekaan kedua Indonesia. Sehingga waktu itu kita minta Presiden untuk membacakan hasil Kongres Kebudayaan Desa ini. Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah daulat politik. Jadi bagaimana kemudian menjadikan desa sebagai arena demokratisasi politik lokal, di mana warga desa itu berkesempatan secara langsung untuk menentukan, untuk turut serta menentukan arah kebijakan pembangunan desa. Yang kedua adalah daulat ekonomi, yaitu bagaimana warga desa berkesempatan secara langsung untuk memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Dan kuncinya itu ada di daulat data. Jadi hari ini pemberdayaan itu sudah tidak mencukupi, yang dibutuhkan adalah pemberkuasaan. Jadi bagaimana rakyat itu punya kuasa untuk turut serta menentukan arah sekaligus memanfaatkan sumber daya ekonomi yang ada di desa. Nah, kunci dari daulat data itu adalah pengetahuan. Jadi substansi pengetahuan itu ada di data. Jadi data merupakan substansi dari pengetahuan. Kenapa pengetahuan penting? Ya karena relasi kuasa itu ditentukan oleh relasi pengetahuan. Siapa yang punya pengetahuan, dia yang berkuasa. Nah, di antara tiga aktor negara, ada pemerintah, ada swasta, ada rakyat. Relasi kuasanya timpang karena relasi pengetahuannya timpang. Jadi data kita sebagai substansi dari pengetahuan, ketika berhadapan, kita sebagai rakyat ketika berhadapan dengan pemerintah,
data kita dihimpun, disimplifikasi menjadi data statistik. Nah, data statistik itu berangkat dari kata state, dia menjadi alat kendalinya pemerintah terhadap rakyatnya. Tidak boleh punya anak lebih dari 2 karena populasi kita nambah, misalnya semacam. Nah, ketika kita berhadapan dengan swasta, data kita itu dikomodifikasi habis-habisan, dieksploitasi habis-habisan. Sampai kemudian Instagram itu jauh lebih paham terkait dengan behavior kita, perilaku kita, daripada kita sendiri. Ini bagaimana kemudian GoFood itu jauh lebih paham makanan kesukaan saya daripada istri saya. Karena data kita dihimpun untuk kemudian disimplifikasi, sehingga daulat data itu menjadi kunci. Bagaimana kemudian rakyat itu kemudian harus diberikan diaktualisasi lagi pengetahuannya. Karena hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tetapi tidak pernah mewarisi pengetahuan. Pengetahuan kita itu dihabiskan by design oleh negara. Kalau nesu nih Mbah, angsal nesu nih Mbah. Angsal nesu mboten nih Mbah. Jadi hari ini kita itu hanya mewarisi tanah, tidak pernah mewarisi pengetahuan. Saya berani bertaruh, anak-anak muda, Mas Didin dan lain sebagainya. Siapa yang masih bisa menyebutkan 20 jenis tanaman yang ada di pekarangan kita? Tidak ada. Siapa yang masih bisa membedakan merica sama ketumbar, masih bisa membedakan jahe dengan lengkuas, masih bisa membedakan antara kencur dan kunci dan lain sebagainya. Nongko dan cepedak dan lain sebagainya. Ketidaktahuan kita atas hal-hal semacam itu, yang kemudian hanya untuk sekedar masak lodeh saja kita harus beli bumbu instan. Itu kira-kira itu menggambarkan bagaimana di pareng kiri kumawon, Mas pareng kita ngduri kumawon, template kita ngriko. Itu yang kemudian, dan itu by design. Jadi pengetahuan kita itu sengaja dirusak, dan itu penandanya adalah revolusi hijau. Itu yang kemudian menjadikan desa salah satu komunitas, struktur sosial yang masih kemudian berpotensi mempunyai peluang untuk mengembalikan kedaulatan negara kita ya hanya di desa. Itulah yang kemudian mendorong saya untuk kembali ke desa untuk bersama-sama membangun desa Panguharjo ini. Tetapi jauh lebih penting dari itu sebenarnya, saya berkeyakinan bahwa untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa. Jadi untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa, sehingga apa yang kita lakukan bersama dengan warga desa itu kira-kira ya hari ini sedang mencangkul tanah, menyiapkan lahan, agar setiap benih yang jatuh di tanah Panguharjo ini kemudian punya kesempatan untuk bisa hidup secara layak, secara patut dan bermartabat. Jadi apa yang kita lakukan bersama warga desa Panguharjo ini ada dalam rangka untuk melayani masa depan anak-anak kita, karena apa yang hari ini kita diami itu adalah pinjaman dari anak cucu kita yang tentunya suatu saat nanti harus kita kembalikan, dan ketika kita kembalikan mestinya barang yang kita pinjam itu dalam kondisi yang baik. Tidak kondisi mengembalikan barang dalam kondisi yang rusak. Jadi sekali lagi apa yang kita ikhtiarkan bareng-bareng dengan warga desa ini ya sebatas mata-mata dalam rangka untuk melayani masa depan anak-anak kita. Karena kita yakini sekali lagi untuk mendidik seorang anak itu dibutuhkan masyarakat satu desa. Jadi kita sangat sepakat dengan apa yang disampaikan didhawuhke oleh Mbah Nun, bahwa kita harus tandang. Jadi karena memang substansi kita itu ya, jadi tandang itu ya bergerak. Jadi kalau Einstein itu ngajarkan EMC kuadrat gitu ya, energi sama dengan massa yang dikuadratkan, ya, massa dikalikan kecepatan cahaya yang dikuadratkan. Itu kira-kira mengandaikan semacam ini. Jadi kalau material ini itu bergerak diam, ya dia hanya sebagai material, sebagai massa. Tetapi kalau HP ini digerakkan sampai, dilesakkan sampai kecepatan 3 kali 10 pangkat 6 yang dikuadratkan, HP ini akan hilang. Semuanya bertransformasi menjadi energi.
Nah, orang-orang yang kemudian sudah berada pada level energi itu tidak perlu dawuh, tidak perlu perintah, tidak perlu ngomong untuk kemudian mendorong orang melakukan apa yang kita yang diinginkan. Kita mboten nate kepanggih Nabi Muhammad, mboten nate mireng piyambak dawuh-dawuh Nabi Muhammad sampai hari ini kita masih meyakini kebenaran ajaranipun Nabi Muhammad. Kira-kira apa yang menggerakkan diri kita? Ya energinya Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang sudah berada pada level energi lain, itulah yang kemudian harusnya menjadi motivasi kita untuk terus bergerak. Gus Dur sudah 10 tahun yang lalu meninggal, tapi sampai hari ini masih saja ajarannya kita yakini. Soekarno, terus kemudian Nelson Mandela, Bunda Teresa dan lain sebagainya, Buddha Gautama dan lain sebagainya. Orang-orang yang sudah lampau meninggal tapi sampai hari ini masih kita yakini kebenarannya, kebenaran ajarannya, apa yang kira-kira menggerakkan diri kita untuk tetap meyakini kecuali energi mereka itu. Jadi kalau kita hanya diem, tidak tandang gawe, tidak bergerak, ya selamanya derajat kita ya tidak lebih dari batu, tidak lebih dari kayu dan lain sebagainya. Berhenti sebagai massa, berhenti sebagai materi. Tapi kalau kita pengen mentransformasi diri kita, material yang ada dalam kita menjadi sebuah energi yang mampu menggerakkan, itu yang kemudian ya harus tandang. Gitu. Saya belajar betul dari Mbah Nun. Gitu. Jadi kalau kita menjadi energi itu enak lah. Saat kita menjadi air, air dibendung kita berubah menjadi gelombang. Ngoten nggih Mbah. Ketika gelombang disadap kita berubah menjadi cahaya. Siapa yang kemudian bisa niku tahun 9 pinten kula mireng dawuh panjenengan niku Mbah. 96. Niku yang kemudian ya menjadikan motif saya untuk kemudian bergerak agar kemudian materi yang ada dalam diri saya itu kemudian dan masyarakat itu kemudian apa yang sekiranya menggerakkan Mbah Nun kerso paring berkah teng Pangguharjo, ya energinya Pangguharjo. Gerakan-gerakan yang dibuat oleh warga desa Pangguharjo yang kemudian menarik Mbah Nun untuk kemudian paring berkah. Apa yang kiranya menggerakkan teman-teman Bapak Ibu sekalian untuk hadir malam, ya energinya Mbah Nun atas gerakan-gerakannya Mbah Nun. Kinten-kinten ngoten niku Mbah. Kula gantosan badhe ngrokok niki. Oke, anak-anakku semua, ini tadi pidatonya bukan pidato Pak Lurah, bukan pidato seorang apoteker, ini tadi pidato seorang negarawan, tidak hanya menteri. Dia nanti akan moncer ketika Indonesia baru itu terjadi. Nah, Indonesia baru berarti Indonesia urang sing saiki to. Anek baru ki kudune ya Nusantara lah. Nah, sekarang ibu kota yang sedang dibikin oleh Pak Presiden itu ibu kota apa? Kan bukan IKI toh, tapi IKN toh, ibu kota Nusantara. Jadi itu sebenarnya sudah secara implisit, secara tersembunyi, sesungguhnya beliau sudah dicuri hatinya oleh malaikat untuk mengetahui bahwa nanti akan ada negara Nusantara. Bentuknya monggo, bisa kerajaan kembali, bisa koalisi kerajaan, bisa federasi, tapi sudah bukan Indonesia yang ini. Sekira 10 tahun lagi akan terjadi, dan salah satu tokohnya adalah negarawan kita yang di samping kanan saya ini. Gitu. Karena yang beliau omongkan bukan hasil sekolahnya, bukan hasil bacaannya, tapi dia adalah buah dari pengalaman dan perjuangannya, kan gitu kan. Jadi yang beliau menyebutnya tandang tadi dengan frekuensi energi dan frekuensi tadi ya, itu berarti beliau ini adalah penyebar malaikat utama di Jogja. Kok penyebar malaikat ya? Malaikat itu setahu dalam cara berpikir saya, tapi saya tak benar tidak salahnya Allah yang tahu ya. Tapi saya mikirnya malaikat dan setan itu bukan makhluk, tapi dia yang disebarkan oleh manusia dan jin. Jadi kalau sebarannya itu menyelamatkan hidup dan alam semesta, maka itu sebarannya malaikatiyah. Tapi kalau sebarannya itu setan, apa yang merusak, yang membuat Allah maghdub dan kalian menjadi dzalin, itu namanya setan.
Jadi setan bukan makhluk. Kowe mau wis maca to, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi malaikat dan setan itu adalah sebaran atau frekuensi dari energimu yang E sama dengan MC kuadrat tadi itu. Jadi insya Allah malaikat yang sekarang sedang disebarkan oleh Allah sendiri, sebelum disebarkan oleh manusia, itu selalu berdatangan beribu-ribu ke Panggung Harjo ini insya Allah. Sehingga akan dijaga oleh mereka, sehingga kita tawasulan juga memberi salam kepada para malaikat. Jadi setan itu dudu makhluk ya. Terus ana hubungannya karo memedi. Memedi itu sebenarnya kasus psikisnya manusia aja. Gitu ya. Atau orang mati yang tidak lulus. Orang mati yang kemudian tidak selesai. Orang mati yang masih merupakan masih koma lah, masih durung titik gitu ya. Belum illa wa antum muslimun, tapi yang masih koma sehingga dia kemudian punya PR, dia menjadi energi liar yang bisa masuk ke dalam wilayah manusia juga gitu ya. Iki pengertian kau yang ini mungkin Anda tidak bisa tanya kepada dosen-dosen, tapi Pak Lurah Dewi kan juga bicara tadi tidak karena ilmu di kampusnya. Ya. Kalau saya bicara ini karena ada kopi segera datang kan gitu ya. Nah, jadi teman sekalian selalu sekarang kita harus menjadi penyebar malaikat, jangan penyebar setan gitu kan. Supaya an'amta hidup ini an'amta alaihim itu. Jangan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin gitu ya. Jadi terima kasih Pak Lurah, Pak negarawan kita. Nanti kira-kira 10 tahun lagi akan terjadi perubahan puncak. Sebelumnya ada perubahan-perubahan 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, kemudian puncaknya 10 tahun lagi. Mudah-mudahan itulah yang diimpikan oleh beliau ini. Tadi dengan ungkapan-ungkapannya, yaitu Indonesia yang disikapi dan diakali sebagai tanah air yang paling subur di muka bumi dan itu disengaja oleh Allah. Dan Indonesia atau Nusantara nanti akan menjadi pusat kemakmuran dunia di mana semua nanti akan lari ke sini. Semua penduduk dunia akan mengacu ke Nusantara, insya Allah. Sebagaimana pernah terjadi pada abad-abad sebelum Masehi. Di daerah Jogja juga, tapi di daerah utara. Nah sekarang giliran selatan Jogja kan gitu. Amin ya rabbal alamin. Iki aku ya rada berkhayal, ya rada ngimpi, ya rada tenanan lho ya iki. Nek sok-sok jebul kita tenan kowe ya rasa kaget, rasa gumun karena beliau sudah merintisnya itu. MC-nya dikuadratkan oleh beliau. Dan itu orang lurah kok pidato kaya ngono kuwi ra ono. Berarti beliau itu memang menghidupkan Quran di dalam dirinya, menghidupkan ilmu pengetahuan dan kesejatian kemanusiaannya di dalam dirinya gitu. Sehingga meskipun ini kelihatannya cuma satu petak kecil di sebuah desa, tapi ini adalah ibu kota nilai negeri Nusantara gitu ya. Inilah acuannya, inilah imamnya, inilah imam dari desa-desa seluruh Indonesia gitu ya. Kalau Panggung Harjo Takbiratul Ihram semua akan ikut Allahu Akbar gitu ya, mengangkat tangan gitu ya. Nek gue kan ono takbir ora melu Allahu Akbar to kowe. Takbir. Kowe meneng wae. Sing demo kae sing ngomong Allahu Akbar ngono kae to. Nah, ini ada takbiratul ihram dari Bang Warja. Insyaallah kita akan mengallahu akbari dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab kowe engko akan nyebar di mana-mana. Kowe punya urusan, punya tugas, punya profesi bermacam-macam. Bawalah jiwa Panggung Harjo ini ke tempat kerjamu, ke rumahmu dan semuanya gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sekarang saya persilakan beliau untuk juga urun hikmah-hikmah dari baru beliau ya, baru lagu ya. Sabar Kiai Kanjeng ya. Nggih, matur nuwun sanget Cak Nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul bi lisani yafqahu qawli. Ingkang sanget kawula bektosi Cak Nun, ingkang sanget kawula bektosi sesepuh bini sepuh ingkang dalu menika saged kempal wonten papan menika lan ugi bupanewu lan sedaya mawon para rawuh kakung miwah putri ingkang dipun rahmati Allah.
Wonten dalu menika matur nuwun wekdalipun Cak Nun, panjenengan sampun nyelakaken wekdal saged ngrawuhi wonten ing papan menika, mugi-mugi barokah kagem samudayanipun. Namung ngenalaken mawon kula niku Ari Suryanto, tugas kula niku namung ngawal programipun Pak Lurah rak ngoten. Namung ngawal mekaten program-program ingkang sae mekaten insyaallah menawi sak mangke saged melampah ngoten insyaallah Kalurahan Pangungharjo menika langkung migunani dumateng masyarakatipun. Menika namung nuwun donga pangestu mawon. Terus ingkang baken monggo kita sareng-sareng wonten manfaatipun kagem sanak kadang kila sedaya. Mengapa saya bisa menyampaikan di sini? Tugas saya itu berat, Pak. Saya itu kerja di BUMN. Saya hanya mempunyai pemikiran, kalau kita bekerja itu kita hanya untuk diri kita sendiri. Tapi bagaimana kita bisa mewarnai kehidupan masyarakat kita, bermanfaat bagi masyarakat kita. Tidak hanya kita berguna untuk diri kita sendiri, tapi juga berguna untuk orang lain. Menika yang saya harapkan. Dalam pengalaman saya, Nun Sewu Cak Nun, saya itu sudah jadi ketua RT 10 tahun Pak Cak Nun. Itu juga saya masih kerja di kantoran. Kami kemarin mendapat tugas menjadi ketua paguyuban RT 119 RT. Kami lalui selama 5 tahun dan tahun ini dipercaya menjadi ketua Bamuskal Desa Pangungharjo. Dengan ketugasan kami ini kami selaratkan dengan program-program kerja dari Bapak Lurah mengenai ketugasan saya untuk penyerapan aspirasi. Jadi semua program-program yang sudah disampaikan Pak Lurah kita harus bisa mengetahui sampai ke bawah apakah itu sudah bisa dinikmati oleh warga kita. Dan itulah kita selalu menjaring aspirasi itu sehingga kita sinkronkan program-program yang akan dituju oleh lurah desa kita yang luar biasa itu. Namung nyuwun donga pangestune mawon kula mboten dangu-dangu masalahipun panjenengan sedaya ngremen dan midhangetaken tausihanipun saking Cak Nun. Matur nuwun nyuwun donga pangestunipun cita-cita Kalurahan Pangungharjo saged kaleksanan. Matur nuwun billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan tidak mungkin kasih tausiah, berarti saya kan sing tausiah ki sing arep mati. Kayak wasiat ya. Tawasau itu terus kata bendanya menjadi tausiah itu mau apa namanya? Ya ora layat, ya tausiah itu apa? Dawuh tentang warisan-warisan dan seterusnya itu ya tausiah gitu ya. Nah aku ora. Insyaallah aku isih kepingin suwe ben iso ngancani kowe ya. Dan aku juga bareng-bareng le tuwa sok-sok karo Pak Lurah gitu, sehingga saya akan menambah ketakjuban saya kepada beliau karena BUMN ki nek iso sok-sok kita ganti jadi BUMR ya. Badan Usaha Milik Rakyat, ben cetha ben sing nyambut gawe direkture barang ki ben kelingan nek kuwi wae rakyat. Ngono ya. Soalnya negara urung karuan berpihak pada rakyat toh. Ya toh? Nek kowe nggawe stasiun KAI kae nggawe sepur, nggawe aturan-aturan macam-macam supaya semakin banyak rakyat yang diperhatikan, aja mung sing iso nyewa nggon, iso sing kelas menengah tok. Jadi rakyat kecil sebagaimana dulu itu harus ditampung juga mbok piye carane. Yang penting dijak tertib, dijak resik satu sama lain kan bisa. Tapi jangan sampai menjadi BUMN, jangan sampai menjadi perusahaan swasta. Selama ini masih ada indikator bahwa BUMN itu berlaku seperti perusahaan swasta. Jadi makanya besok-besok langkah pertama adalah kita ganti namanya menjadi BUMR. Badan Usaha Milik Rakyat, ngono ya kira-kira ya. Kuwi nek sida. Nek ora sida ya modaro dhewe kono wis ora masalah. Diteruske wong rakyat Indonesia ke rakyat sing tangguh, Pak. Tangguh-tanggon. Lurahe kaya ngene apa meneh gari penak, gari bareng-bareng nyambut gawe gugur gunung ya. Wong sing berpuluh-puluh ribu desa yang lurahnya ndak seperti ini aja juga urip toh. Terus kaya ngopo wae wong Jawa ki urip itu. Ana duit 1 juta cukup. 500.000 cukup, 200.000 ya dicukup-cukupke ngono toh. Nek wong Jawa ki ampuh banget. Jadi oke sekarang kita rayakan Indonesia, rayakan Nusantara dengan satu nomor dari Kiai Kanjeng, satu medley yang mengingatkan kita kepada Yogyakarta. Nyun sewu Pak Lurah. Yuk, kanca-kanca CC Jogja.